Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kemarin kita mempelajari sistem respirasi yang ada kaitannya dengan sirkulasi, ya, ada juga sistem yang namanya ekskresi. Nah, ekskresi itu artinya mengeluarkan zat yang tidak berguna dari dalam tubuh kita. Begitu. Jadi kalau sekresi itu masih dikeluarkan zat-zat itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita, contohnya hormon, ya, enzim, ya, itu sekresi ya, oleh organ-organ sekretori, ya, termasuk sel-sel sekretori. Kalau ekskresi itu sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita, contohnya urin yang dikeluarkan lewat ren atau ginjal, bahasa latinnya ren, ya. Kemudian hati, ya, hepar, ya, itu mengeluarkan juga perombakan dari eritrosit, ya, nanti kita akan bahas. Kemudian ada juga kulit, ya, yang mengeluarkan keringat, dan tentunya adalah paru-paru yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mari kita simak video untuk penjelasan berikut ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi ada 4 organ, yaitu ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal atau ren, kemudian ada hati atau hepar, ada paru-paru atau pulmo, dan kulit atau integumen. Jadi masing-masing memiliki peran untuk mengeluarkan zat yang tidak berguna dari dalam tubuh kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kita mempelajari kemarin sistem, ada sistem otot dan sistem rangka, kemudian ada sistem sirkulasi, ada sistem respirasi, sistem ekskresi, ya, dan sekarang adalah sistem pencernaan atau digestive system, ya. Sistem pencernaan ini tentu sudah sering kita pelajari, ya, mulai dari lavum oris atau mulut, kemudian esofagus atau istilahnya kerongkongan, kita gunakan istilah esofagus saja, kemudian ke ventriculus, lambung, kemudian ke duodenum, yeyunum, ileum, itu adalah usus halus, duodenum, yeyunum, ileum, usus halus, atau bahasa latinnya adalah intestinum tenue, kemudian menuju kolon atau intestinum crassum, ya. Kemudian antara intestinum tenue dan intestinum crassum atau kolon itu ada yang namanya appendix atau umbai cacing, ya. Kemudian setelah kolon menuju ke rektum, penampungan sementara feses, kemudian ke anus. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kenapa ini penting? Kita tahu bahwa setiap hari kita makan, ya kan, kalau tidak makan kita lemes, ya kan. Nah, bagaimana makanan itu bisa kita serap, kita cerna, kemudian memberikan energi untuk tubuh kita, ya. Kemarin pada video sebelumnya kita sudah memahami bahwa di dalam sel ada yang namanya organel mitokondria. Nah, makanan yang kita makan nanti itu akan dipecah-pecah oleh sistem pencernaan ini, kemudian dialirkan yang kecil-kecil molekulnya ke sel-sel oleh kemarin sistem sirkulasi, yaitu darah. Sistem pencernaan pada manusia, ya, ini lebih dikhususkan pada manusia, ya. Yang pertama, makanan masuk kita melalui rongga mulut, ya. Di dalam mulut kita ini, ya, ada gigi, ya kan, ada lidah, dan ada kelenjar-kelenjar, ya. Nah, gigi itu fungsinya buat apa? Nah, tentunya untuk mengunyah, ya kan. Ada bentuknya macam-macam, ya, ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham, ya. Nah, pada waktu kecil itu giginya belum banyak ini, ya, seperti kita dewasa ini, tapi lama-lama nanti akan tumbuh dan tumbuh. Nah, gigi-gigi ini berfungsi untuk memecah makanan, ya,
dari yang besar ya menjadi kecil, tapi bukan dalam molekul ya, tapi bagian-bagian yang besar menjadi kecil. Nah, kadang makanya disebut pencernaan mekanik karena dia ibaratnya memecah-mecah. Nah, ibaratnya mulut si mulut ini ya, dari yang besar itu kan kamu makan kecil-kecil. Nah, itu pencernaan mekanik. Nah, kemudian ada lidah. Nah, lidah itu fungsinya buat selain untuk mengecap makanan rasanya ya kan, apa rasanya, tapi lidah ini juga membantu kita untuk meletakkan makanan ya kan, kemana ke geraham, ke seri ya, dan juga membantu kita bicara. Bayangkan kalau kita nggak ada lidah, bagaimana bicaranya ya kan. Nah, gigi ya, gigi ini juga selain fungsinya untuk memecah makanan tadi ya, tentu membentuk muka kita ya kan. Salah satu fungsinya adalah memberi bentuk pada muka kita. Makanya kadang ada yang dirapikan giginya, ada yang tidak. Nah, itu kan mempengaruhi muka kita ya kan. Kemudian ada kelenjar ludah ya, atau air liur atau kelenjar saliva. Lah ini menghasilkan air liur. Nah, air liur itu komponennya apa saja sih ya? Ada air, ada imunoglobulin juga yang fungsinya lebih kepada membunuh kuman ya. Kemudian terpenting ada enzim amilase yang dihasilkan oleh air liur. Ada yang menyebutnya enzim petialin. Makanya di mulut sering disebut sebagai pencernaan kimiawi juga. Nah, kalau kimiawi itu menggunakan enzim. Nah, kita ingat ya, enzim itu kan fungsinya sebagai katalis kemarin ya. Jadi tidak yang membantu menurunkan energi aktivasi sehingga lebih cepat. Nah, gitu ya. Kemudian nanti makanan akan dibawa lewat faring ya kan. Kemarin di sistem respirasi juga ada faring ya. Nah, faring ini dilalui oleh makanan dan udara. Nah, kemudian di faring itu kan ada katup epiglotis kemarin ya, epiglotis. Nah, kalau ada makanan masuk, epiglotisnya nutup. Nah, kalau kamu makan sambil bicara, makanya makanan sering masuk ke saluran pernapasan terus kita tersedak. Makanan akan masuk ke esofagus. Nah, di esofagus ini makanan yang dari mulut melewati esofagusnya, ada biasanya di saluran pencernaan itu ada yang namanya gerak peristaltik, jadi gerak seperti meremas-remas ya. Kita nggak kerasa ya kan, karena ototnya adalah otot polos. Kita ingat otot polos itu involuntary, jadi tidak disadari. Setelah dari esofagus akan masuk ke lambung ya, atau ventriculus. Nah, di sini ada pencernaan enzim ya. Juga ada yang menyebut pencernaan mekanik karena makanannya itu diputer-puter ya kan, diputer-puter sehingga terbentuk cim atau bubur-bubur. Nah, makanya kalau kamu gue gitu kan kadang bentuknya udah ada yang kayak bubur-bubur, ada yang bentuknya masih nasi-nasi ya, karena belum terpecah sempurna. Nanti akan itu lama ya kan, prosesnya cukup lama. Kemudian cim itu akan keluar ke duodenum atau usus 12 jari. Nah, kalau di buku-buku ada yang menyebutnya usus kecil, ada yang usus halus ya. Usus kecil atau usus halus itu ada 3 ya kan, duodenum, yeyunum, dan ileum. Duodenum 12 jari itu, yeyunum, dan ileum. Nah, usus halus atau usus kecil ini sering disebut sebagai intestinum tenui ya, atau small, kalau bahasa Inggrisnya small intestine, kalau bahasa Latinnya intestinum tenui. Jadi makanan itu cimnya itu akan masuk ke duodenum. Nah, di duodenum inilah juga ada pencernaan enzim-enzim. Enzimnya dari mana kalau yang duodenum ini? Ada dari duodenum sendiri ya, kemarin kita ingat ada sel-sel di usus ya, epitel usus. Kemudian dari pankreas juga dihasilkan enzim dibawa ke duodenum. Dari hati itu dikeluarkan garam empedu yang juga membantu di duodenum. Hati tidak mengeluarkan enzim ya. Nah, kemudian makanan setelah dicerna ya, kimiawi itu menjadi molekul yang kecil-kecil. Nah, misalnya terakhir adalah glukosa. Nah, glukosa itu nanti akan diserap oleh sel-sel epitel di usus ya, mulai dari duodenum, yeyunum ya. Di usus-usus halus ini nanti akan diserap ya melalui sel-sel epitel tadi, kemudian masuk ke pembuluh darah. Setelah dari pembuluh darah nanti dialirkan oleh darah kan menuju ke sel-sel. Nah, di sel-sel itu nanti dipecah dengan bantuan oksigen juga di mitokondria. Makanya
apa kaitannya pencernaan dengan respirasi sel? Yaitu jadi makanan yang kecil-kecil itu dibawa ke sel, nah di sel itu baru dipecah menjadi energi, gitu ya. Nah kemudian makanan itu bentuknya nggak semuanya diserap ya, ada yang bentuknya nanti ampas-ampasnya ya, ampas-ampas ya. Ampas-ampas inilah yang nanti akan masuk ke usus besar atau kolon atau intestinum crassum. Nah, di sini ya, sini di usus besar ini akan terjadi penyerapan air ya. Ada air diserap lagi, kemudian masuk ke rektum dan ke anus. Nah, di sini ada appendix atau umbai cacing ya, ada appendix atau umbai cacing yang apabila terinfeksi maka akan menimbulkan penyakit yang namanya appendicitis ya. Nah, kemudian hati dan atau hepar dan pankreas fungsinya buat apa? Kok digambarkan di sini? Ya, hati atau pankreas ini juga salah satu organ pencernaan tetapi tidak dilalui oleh makanan ya. Mereka hanya membantu proses pencernaan makanan. Nah, kalau hati menghasilkan garam empedu yang nanti diterima oleh kantong empedu atau vesika vilea, pankreas juga menghasilkan enzim. Nah, ngomongin tentang zat makan ya kita nggak luput ya, ada karbohidrat ya, karbohidrat yang kita makan, nasi, telo, singkong, ubi, roti. Nah itu dalam bentuk polisakarida, tepung ya, tepung-tepung itu kan dalam bentuk polisakarida atau karbohidrat yang paling inilah molekulnya paling besar. Kemudian nanti ada karbohidrat yang molekulnya lebih kecil lagi namanya disakarida. Disakarida ini ada maltosa, ada sukrosa, ada laktosa. Kemudian ada lagi disakarida nanti dipecah-pecah lagi jadi monosakarida. Nah, monosakarida ini ya contohnya glukosa, galaktosa, fruktosa. Nah, nanti ini kaitannya dengan apa, Pak? Ya, nanti ketika makanan masuk nanti dipecah-pecah hingga sampai monosakarida. Dari monosakarida ini nanti diedarkan oleh darah ke sel-sel. Orang makan sayur terus kok apakah bisa memenuhi kebutuhan karbohidratnya? Ya bisa, karena sayur itu adalah ada selulosanya ya. Kita ingat dinding sel dari tumbuhan itu kan tersusun atas selulosa, dan itu salah satu bentuk dari polisakarida ya. Ada juga glikogen di otot ya. Glikogen di otot itu juga salah satu bentuk dari polisakarida. Tapi prosesnya harus diubah-ubah dulu untuk menjadi glukosa dan sebagainya. Kemudian lemak atau lipid. Nah, lemak ini sebenarnya susunannya molekulnya itu tersusun atas asam lemak dan gliserol ya. Jadi asam lemak dan gliserol inilah nanti yang lemak yang kamu makan ini, misalnya daging yang berlemak, kemudian margarin dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dulu sebelum masuk ke dalam sel-sel epitel. Ada juga protein, kacang-kacangan ya kan, kemudian apa, protein dalam bentuk susu juga bisa. Nah itu nanti protein-protein itu akan dipecah-pecah ya. Protein itu kan besarnya namanya polipeptida. Nah ingat kemarin di sel ada sintesis protein kan. Nah, polipeptida itu kan yang paling besar. Nah kemudian dipecah-pecah menjadi asam amino yang lebih kecil-kecil. Nah inilah asam amino yang nanti dibawa ke sel. Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleat itu apa ya? Materi DNA ya. Di dalam kamu makan nyam-nyam itu kan juga ada asam nukleatnya. Ada sel-sel yang mengandung asam nukleat. Nah itu nanti juga dicerna oleh enzim-enzim. Nah ini sekilas saja ya. Nanti kalau mau dibaca lebih lanjut monggo. Karbohidrat kalau dicerna ya, bagaimana prosesnya? Nah, misalnya kamu makan tiwul ya, makan tiwul atau gaplek ya kan, dimakan toh. Nah, itu kan karbohidrat polisakarida. Nah, di nyam serta minum air, nyam. Nah, di situ di mulut tadi ada enzim yang namanya amilase ya. Di situ polisakarida dipecah menjadi disakarida. Tadi disakarida apa aja? Ada maltosa dan sebagainya. Tapi tidak sepenuhnya loh tercerna di mulut. Makanya ketika kamu
makan lama ya, misalnya 32 kali ya, itu kan agak manis rasanya ya, atau inilah, itu kan ternyata sudah ada pemecahan oleh enzim amilase sebenarnya, kemudian masuk ke esofagus. Nah, di esofagus ini masih terjadi pencernaan tadi ya dari amilase itu tadi, meskipun di esofagus itu tidak ada enzim-enzim yang dikeluarkan ya, jadi dia ada melewati aja, kemudian masuk ke lambung kalau karbohidrat ya. Di lambung ada pencernaan nggak untuk karbohidrat? Tidak ada ya, tidak ada di lambung pencernaan karbohidrat. Kemudian langsung masuk ke duodenum ya, duodenum atau usus 12 jari tadi. Di usus 12 jari tadi ya, yang polisakarida tadi masih dipecah oleh amilase misalnya, karena masih bentuknya polisakarida, amilase dari pankreas kalau ini ya, jadi dari pankreas mengeluarkan amilase. Ada juga yang sudah kalau bentuknya disakarida, dia akan dipecah menjadi monosakarida oleh enzim-enzim disakaridase. Jadi misalnya maltosa dipecah oleh maltase ya menjadi glukosa dan glukosa dan seterusnya, jadi menjadi monosakarida. Nah, monosakarida ini nanti yang diserap oleh epitel usus, kemudian ke pembuluh darah, dan ke sel. Nah, jadi ini makanya digambar di sini saya gambarkan polisakarida dipecah oleh maltosa menjadi disakarida, atau kita makan bentuk disakarida dalam bentuk sukrosa dan disakarida yang misalnya kita makan dalam bentuk sukrosa, laktosa, itu nanti juga langsung menuju ke duodenum untuk dipecah-pecah oleh enzim disakaridase. Nanti terbentuk monosakarida. Nah, monosakarida inilah ya yang nanti akan dimasuk ke sel epitel dan ke pembuluh darah dan ke sel. Bagaimana dengan protein? Misalnya kamu makan kacang ya kan, atau makan apa yang berprotein, misalnya ikan. Nah, di mulut tidak ada pencernaan protein ya, jadi hanya dipecah secara mekanik saja menjadi potongan yang lebih kecil-kecil. Masuk ke esofagus juga tidak ada, kemudian barulah ke lambung. Nah, di lambung inilah atau ventriculus, protein atau polipeptida ini nanti dipecah ya kan, menjadi polipeptida yang lebih kecil atau disebut juga dengan pepton. Nah, oleh enzim yang namanya enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini sebenarnya dia bentuknya dalam kondisi inaktif ya, jadi pepsinogen sebenarnya. Nah, kemudian harus diaktifkan oleh HCl. Makanya di lambung kita itu ada asam lambung, asam itu ya, namanya HCl itu. Nah, itu yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin ini yang memecah protein menjadi polipeptida yang lebih kecil atau pepton. Nah, kalau susu bagaimana? Susu ini harus dipecah-pecah dulu ya, menjadi kasinogen menjadi kasein dulu oleh enzim namanya renin. Nah, setelah dari kasein baru dipecah menjadi pepton oleh enzim pepsin. Jadi lebih ada 2 kali tahap. Kalau proteinnya bukan dari susu, dia dari polipeptida menjadi pepton oleh pepsin. Tapi kalau susu dipecah dulu oleh enzim renin menjadi kasein, dari kasein menjadi pepton atau polipeptida yang lebih kecil. Kemudian masuk kemana? Ke duodenum. Nah, di duodenum ini nanti enzim-enzim dari pankreas itu nanti akan mengeluarkan seperti karboksipeptidase ya, itu menjadi peptida yang lebih kecil ya. Kemudian ada enzim tripsin dan sebagainya ya. Ada enzim juga yang dikeluarkan langsung dari duodenum. Nah, kemudian terbentuk peptida yang lebih kecil hingga sampai terbentuk asam-asam amino. Asam amino ini nanti akan diserap oleh epitel, kemudian ke pembuluh darah dan menuju ke sel-sel ya. Kemudian kalau lemak, nah lemak ini beda lagi. Jadi lemak juga sama, hanya dipecah secara mekanik di mulut, kemudian di esofagus tidak terjadi pencernaan secara enzim, di lambung juga tidak ada, di lambung tidak ada enzim untuk mencerna lemak. Adanya hanya di duodenum. Nah, di duodenum ini si lemak sebelum dicerna oleh enzim yang namanya lipase ya, enzimnya lipase ya, dikeluarkan oleh siapa? Pankreas ya, bukan dari hati, bukan dari lambung, tapi dari pankreas. Tapi sebelum dipecah oleh enzim lipase, dia harus diselimuti dulu oleh garam empedu yang dikeluarkan oleh hati ya, dari hati itu mengeluarkan garam empedu ya. Jadi ibaratnya lemaknya itu supaya ketika dipecah itu lebih mudah, seperti itu, sehingga terbentuk glycerol, asam lemak dan monogliserida. Nah, nanti ini ya akan masuk ke epitel dan seterusnya dan menuju ke pembuluh limfatikus ya, berbeda dengan pembuluh darah ya. Sebagian akan masuk ke pembuluh limfatikus kemudian menuju ke jantung.
atau core. Kalau yang ini, yang karbohidrat dan protein ini nanti akan masuk ke vena porta hati dulu ya. Nah, kalau asam nukleat tentunya terjadinya nih, kalau dari gambar sini juga adanya di duodenum. Dia butuh enzim-enzim nuklease dari pankreas. Jadi pankreas itu penting ya, karena dia menghasilkan enzim-enzim. Nah, makanya ada kanker pankreas dan sebagainya. Itu bagaimana kalau misalnya pankreasnya rusak ya kan? Pankreas rusak nanti akan menyebabkan kita tidak bisa mencerna, termasuk ada hormon-hormon yang dikeluarkan dari pankreas ya, nanti akan dibahas di sistem endokrin. Supaya lebih jelas, mari kita lihat video berikut ini. Nah, ini sistem tubuh manusia ya. Ini sistem pencernaan, ini vertebrae kita yang kemarin sudah kita pelajari. Ini mulut kita, ini esofagus ya. Misalnya kita makan nih apel, nyam. Apel itu apa kandungannya? Ada karbohidratnya juga ada ya kan. Masuk ke esofagus, kemudian sebentar di mulut tadi ada pencernaan ya kan. Kemudian ke lambung. Stop. Nah, di mulut tadi hanya dicerna oleh amilase ya kan. Pencernaan protein tidak ada ya kan. Jadi kalau di mulut itu hanya karbohidrat saja. Sedangkan kalau di lambung ada protein saja. Kalau di duodenum ya karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, nanti setelah dari lambung dia akan menuju ke duodenum 12 hari. Nah, di sini ada pencernaan. Ini pankreas ya. Enzim-enzimnya nanti dikeluarkan dari pankreas ini. Kemudian masuk ke duodenum, yeyunum, ileum, kemudian ke kolon atau intestinum crassum. Ini umbai cacing atau appendix. Di sini ada penyerapan air. Kenapa orang bisa mencret? Karena di duodenum ini banyak bakteri-bakteri. Ya meskipun sebenarnya sudah ada bakteri Escherichia coli yang membantu pencernaan makanan juga, tapi kalau dalam kondisi bakteri-bakteri jahat tertentu yang kondisinya semakin banyak, itu akan berakibat buruk. Kadang ada feses yang tidak bisa keluar maksimal karena tidak ada bantuan serat ya kan, sehingga air yang diserap oleh kolon tuh atau intestinum usus besar itu banyak kan, sehingga buang air besarnya atau fesesnya tidak lancar. Kemudian ditampung dulu di rektum. Setelah misalnya dalam kondisi tertentu ada saraf-saraf yang membuat kita untuk BAB, yaitu lewat anus. Nah, jadi kesimpulannya di sistem pencernaan kita pada manusia itu terjadi pemecahan dari karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat. Itu nanti akan dipecah-pecah menjadi lebih kecil dan dibawa oleh pembuluh darah ke sel untuk digunakan sebagai energi ya. Jadi kita bisa bergerak, bisa ini karena makanan itu ya kan. Di mulut tidak ada pencernaan protein, lemak, dan asam nukleat, hanya ada karbohidrat atau polisakarida. Di lambung hanya ada pencernaan polipeptida, ada protein. Sedangkan di duodenum ini banyak, hampir semua zat itu dicerna di situ karena ada enzim-enzim dari pankreas dan dari duodenum itu sendiri. Jadi itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Berdasarkan gambar, organ mana sajakah yang dilewati makanan serta feses, dan organ mana sajakah yang tidak dilewati makanan atau feses. Jadi kan ada yang dilewati feses dan makanan, baik itu makanan saja atau feses ya, jadi bukan keduanya. Nomor 2, menurut kamu apa itu pencernaan mekanik dan apa itu pencernaan kimiawi? Di bagian manakah organ pada sistem pencernaan manusia terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi sekaligus? Coba jelaskan. Nomor 3, pemecahan zat makanan di dalam organ pencernaan dibantu oleh enzim. Berdasarkan gambar di samping, organ mana saja yang menghasilkan enzim ya? Sebutkan saja di daerah mana saja. 4, pada tubuh manusia terdapat 2 jenis usus, yaitu usus halus atau intestinum tenue dan kolon atau intestinum crassum ya, bukan crisum ini. Apa yang membedakan kedua usus tersebut? Fungsinya apa ya, atau strukturnya bagaimana? Apa itu ulkus dan apa itu gastritis? Apa dampaknya bagi tubuh? Mengapa orang diare mengeluarkan feses dalam bentuk cairan? Kaitkan dengan struktur intestinum.
Mengapa ketika melihat makanan yang lezat dengan aroma yang menggiurkan, kita menjadi ingin makan? 8. Gambarkan mekanisme pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein menggunakan tabel sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi makanan yang kita makan ya masuk melalui mulut ya, itu tentunya akan dicerna oleh organ-organ di saluran pencernaan. Meskipun kita ingat bahwa di saluran pencernaan organnya bukan hanya saluran pencernaan, tapi ada juga hepar ya, dan juga pankreas ya. Nah, ketika makanan masuk, misalnya kita makan sepiring nasi yang mengandung daging rendang, kemudian ada sayuran, itu tidak semuanya di mulut dicerna. Yang dicerna di mulut adalah polisakarida atau karbohidrat, sedangkan protein dan lain-lainnya tidak dicerna. Kemudian masuk ke esofagus, di situ tidak ada enzim ya. Terus sampai ke lambung atau ventriculus. Di ventriculus yang dicerna adalah protein ya, karena adanya enzim-enzim protein, sedangkan zat yang lain tidak ya. Kemudian nanti masuk ke duodenum ya. Di duodenum inilah nanti akan disekresikan enzim-enzim dari pankreas ya. Jadi yang tadinya bentuknya polisakarida menjadi disakarida, kemudian monosakarida. Yang protein dari polipeptida menjadi pepton, kemudian menjadi asam amino, itu di duodenum. Kemudian lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Lemak tidak dicerna di lambung ya kan, karena enzimnya dari mana? Dari pankreas ya. Kalau dari hati itu dia hanya mengeluarkan garam empedu. Garam empedu ini fungsinya ibaratnya untuk menyelubungi lemak itu agar mudah dipecah. Kemudian setelah menjadi kecil-kecil, masuklah ke sel epitel ya. Kemudian ke sel epitel usus halus ya, dari duodenum, yeyunum ya. Kemudian diedarkan oleh pembuluh darah ya ke sel-sel. Itu saja penjelasan